Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tiara, NIM 88 dari Blok 4. SIL. Di sini saya akan menjelaskan terkait video tutorial acara 2 praktikum SIL tentang tabelling, labeling, contouring, dan symboling. Jadi, pertama-tama kita buka aplikasi Global Mapper. Kemudian kita klik Open File on Data Files. Lalu kita cari data yang akan kita gunakan pada acara 1, yaitu dari batas administrasi. Kemudian akan muncul seperti ini, lalu kemudian kita klik File, Open Data Files, terus kita cari data DEM. Karena yang akan kita gunakan adalah Pulau Jawa, jadi kita klik Pulau Jawa dan kita blok semua. Setelah itu open. Setelah muncul batas administrasi, kemudian kita klik File, Generate Contours. Setelah muncul bar seperti pada gambar option ini, kita ganti konturnya menjadi 12.5 meter. Setelah itu menekan bar contour bounds, klik draw a box, kemudian buat persegi yang meliputi seluruh daerah batas administrasi. Oke. Kemudian kita export file yang dapat dilakukan dengan klik Files, Export Vector, lalu Export Shapefile. Setelah itu kita simpan pada folder yang akan kita gunakan dengan nama file yang kita inginkan. Di sini saya akan memberi nama file yaitu acara 2. Setelah itu kita beri nama file kontur 12,5. Lalu kita save. Kemudian setelah kita save kontur itu, lalu konturnya akan terlihat seperti ini. Setelah konturnya terlihat, selanjutnya kita membuka aplikasi ArcGIS untuk memproses tabelling, labeling, dan symboling. Setelah membuka aplikasi ArcGIS, lalu kita mengunklik peta administrasi Blora. Kemudian kita klik kanan pada Layers, dan kita add data, kemudian kita klik data kontur yang telah kita tentukan tadi di Global Mapper, yang telah kita simpan. Setelah itu kita klik data kontur yang telah kita tentukan, lalu add. Kemudian dia akan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, kita ke geoprocessing. Lalu kita klik untuk membatasi kontur. Setelah itu untuk
input feature-nya kita klik panah, lalu kita klik kontur. Kemudian untuk klik feature-nya kita klik panah juga, lalu kita klik batas administrasi. Dan untuk output feature-nya itu untuk menentukan kita menaruh data yang akan kita gunakan. Lalu kita beri nama kontur 12,5 clip. Setelah itu kita save, lalu kita OK. Setelah konturnya muncul seperti ini, lalu kita unchecklist kontur 12,5, lalu akan terlihat seperti ini, dan kita akan memproses untuk tabling, labeling, dan simboling. Setelah seperti ini, kita lanjut pada layers, kita klik kanan kontur Blora atau kontur clip, lalu kita open attribute table, lalu kita ke table option, kemudian kita add field, lalu kita beri nama Ika dengan type short integer, lalu OK. Setelah itu kita ke kontur Blora, kita klik kanan, lalu kita ke edit feature dan start editing, continue, lalu kita geser ke paling ujung, kolom Ika, kita klik Ika, lalu kita klik kanan, kita ke field kalkulator, lalu kita ke pilihan field elevation, klik 2 kali, dan kemudian masukkan rumus. Di sini rumusnya ada elevation spasi MOD spasi 50 spasi sama dengan spasi 0, lalu OK. Setelah itu tabelnya kita close, terus kita ke editor, kita stop editing, kemudian pada bagian layers, kita kontur Bloranya kita klik kanan, terus kita ke properties, lalu ke simboli, kemudian kita ke kategoris, lalu pada value fieldnya kita pilih IKA, kemudian add all value, lalu muncul itu -1 dan 0. Pada yang -1 kita klik untuk memberikan warna kontur. Warna konturnya kita sesuaiin yaitu warna orange. Dengan ketebalannya itu 2. Lalu OK. Lanjutkan pada kontur yang 0. Kita klik 2 kali. Kita beri warna kontur warna oranye dan ketebalannya tetap. Lalu kita OK. Terus apply. Kemudian setelah simboli selesai, kita ke labels. Lalu kita checklist label feature. Lalu pada metodenya kita pilih yang define. Kemudian kita ke SQL. Terus kita klik 2 kali IKA, spasi. Lalu kita get unique values, pilih yang -1. Lalu OK. Kemudian kita ke expression, lalu kita pilih elevation, terus kita spasi, kita plus, spasi, tanda kutip, M. Lalu, OK. Kemudian kita ganti
yang Times New Roman. Kemudian kita ke simbol, kita edit simbol. Kemudian pada mask kita pilih halo. Lalu oke. Oke. Plus placement properties. Lalu line settingnya orientation parallel dan posisinya on the line. Uncheck list above. Terus oke. Kemudian kita apply. Terus oke. Kemudian dia akan muncul seperti ini. Setelah seperti ini, kita ke bagian layers, terus pada kantor kita klik kanan, terus kita open attribute table, pada table option, kita klik add field, kemudian namanya kita ganti jadi keterangan, dan type-nya itu text. Lalu oke. Kemudian pada bagian kantor kita klik kanan, kita ke edit picture, lalu kita start editing, lalu continue. Pada keterangan kita tulis kantor camat. Setelah ini kita close tabelnya, lalu kita ke editor dan stop editing. Kita save. Kemudian kita ke layers, terus kita klik kanan kantor, kita ke properties, lalu kita ke simbologi, habis itu kita ke kategoris, kemudian add all values. Ini kita tuh ganti jadi keterangan, kita ke add all values, kantor camatnya kita klik 2 kali. Nah, karena di sini tidak ada simbol yang akan kita gunakan, lalu kita ke style references, kita add style to list, lalu kita klik simbol yang akan kita gunakan. Kalau simbol yang akan kita gunakan, lalu open, kemudian oke. Lalu kita cari simbol yang kantor camat yang akan kita gunakan. Sini ada namanya kantor camat, kita klik, lalu kita oke. Setelah itu kita apply, kemudian kita ke labels, lalu kita klik label feature in this layer, kita ganti ke define classes karena sudah, jadi kita biarkan. Lalu label field-nya kita keterangan, expression-nya juga kita klik 2 kali keterangan, oke. Kemudian font-nya kita ganti jadi PNR, lalu oke, apply, terus oke. Lalu dia akan terlihat seperti ini. Lanjut, langkah selanjutnya itu sungai, kita klik kanan, lalu kita open attribute table, kita ke table option, terus kita ke add field, namanya kita ganti juga jadi keterangan. Lalu tab-nya kita ganti text, kemudian oke. Kemudian pada sungai kita klik kanan, terus kita edit feature, start editing, terus continue. Keterangannya ini kita ganti jadi karena ada 4 sungai, kita ganti jadi 2, sungai musiman dan sungai dan
sungai biasa. Lalu kita close. Kemudian kita ke editor, stop editing. Lalu save. Setelah itu, pada sungai kita klik kanan, kita ke properties. Kemudian kita ke simbologi, kita ke kategoris, kita ke keterangan, add all values. Sungainya kita tentukan, terserah kita mau yang kayak gimana. Kalau untuk sungai kita garis dengan garis panjang biasa. Lalu warnanya kita ganti jadi warna biru. Ketebalannya kita sesuaikan 2, terserah. Kita ke OK. Kemudian pada sungai musiman, kita cari yang garis putus-putus, misal di jalan setapak. Lalu kita ganti warnanya juga menjadi warna biru. Ketebalannya tetap. Lalu kita OK. Setelah itu apply. Kemudian kita ke labels. Pada labels kita klik label feature in this layer, lalu kita define class, lalu label fields-nya kita ganti keterangan, expression-nya juga kita klik keterangan. Lalu OK. Kemudian kita ganti jadi Times New Roman. Lalu apply. Dan OK. Oke. Setelah selesai, terlihat sungainya ada 2, yaitu sungai utama dan sungai musiman. Lalu kita lanjut ke jalan. Kita klik kanan, lalu kita open attribute tables, kita ke tables option, add field, sama, namanya kita ganti jadi keterangan, type-nya kita jadi teks, oke. Kemudian kita ke jalan lagi, kita klik kanan, terus kita edit feature, start editing, continue, jalannya kita ganti menjadi jalan. Lalu kita ke close, kemudian kita editor stop editing. Kita save, kemudian kita klik kanan jalan, terus kita ke properties, terus kita ke simbol, kita ke kategoris, value field-nya kita ganti jadi keterangan, add all values, jalannya kita cari bagian jalan. Jalan. Lalu kita ke edit simbol, terus colors-nya kita ganti jadi warna merah. Lalu oke. Oke. Terus kita ke apply. Kemudian kita ke labels. Kita checklist label feature in this layer, kita ganti ke define, label field-nya kita ganti jadi keterangan, expression-nya keterangan, lalu kita OK, kemudian kita ganti jadi Times New Roman untuk font-nya, kemudian apply, dan OK. Nanti jalannya akan terlihat seperti ini. Kemudian kita ke batas administrasi, klik kanan open attribute table, terus kita ke table option, kita add
field, lalu kita ganti namanya jadi keterangan, lalu kita ganti tabnya jadi teks. Oke, kita ke batas administrasi lagi, kita klik kanan, edit feature, start editing, continue, kemudian keterangannya kita ganti jadi misal sawah irigasi, ladang, dan kebun. Kemudian kita close, lalu kita ke editor, stop editing, lalu kita save. Kemudian kita klik kanan batas administrasi properties, lalu kita ke simbol, kita ke kategoris, kita ganti keterangan, add all values, kebun kita ganti jadi warna hijau. Kita sesuaikan dengan kebun, ya. Lalu oke. Kemudian ladang kita ganti jadi ladang, kita cari. Lalu oke, kemudian sawah irigasi kita sesuaikan dengan sawah. Oke, apply. Kemudian kan terlihat seperti ini. Kemudian ke labels, kita checklist label feature, kita ganti ke define, label field kita ganti ke keterangan, expression kita ganti keterangan juga, lalu kita oke, kita ganti jadi Times New Roman untuk fontnya. Terus kita ganti jadi 10 untuk size font, lalu apply, lalu oke. Lalu akan terlihat seperti ini. Setelah jadi, hasilnya akan seperti ini. Kemudian jangan lupa nanti kita ke file, lalu kita save filenya, kita beri nama. Kemudian selesai tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.